Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, dan kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita panjatkan dan kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, para sahabatnya, para ahlul baitnya dan para umatnya hingga hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita di subuh hari Sabtu ini, dan insyaallah taala menjadi perdananya kita dalam berusaha membahas dari kitab Arba'in An-Nawawi, dari hadis yang pertama insyaallah, semoga Allah mudahkan hingga hadis yang ke-40. Dan kita akan membahas hadis yang pertama, hadis yang mengajarkan kepada kita tentang kejujuran dalam beramal. Hadis dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Umar mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung daripada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya juga untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Dan siapa yang hijrahnya karena mencari dunia dan karena wanita yang dinikahinya, maka dia hijrahnya kepada apa yang dia tuju. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Bukhari di hadis nomor 1 atau yang pertama, dan Imam Muslim di nomor 1907. Nah jamaah, semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas beberapa poin dari faidah hadis tersebut. Di antara faidahnya, faidah yang pertama yang bisa kita angkat, bahwa hadis ini dikatakan oleh para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala adalah hadis yang disebut dengan nama usulul Islam. Hadis usulul Islam, pondasi pokoknya agama Islam. Dan Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah hadis yang masuk ke dalam 70 bab masalah fikih. Jadi hadis ini luar biasa, dan sebagian para ulama menyatakan hadis ini adalah hadis sulusul Islam, sepertiganya Islam. Ini faedah pertama yang bisa kita angkat, bahwa hadis innal a'malu binniyat ini hadis luar biasa, karena kata Imam Ahmad ini hadisnya usul Islam, pokok pondasi agama. Kata Imam Syafi'i, hadis ini masuk dalam 70 bab pembahasan fikih. 70 bab pembahasan fikih. Dan ulama lainnya mengatakan hadis ini adalah sulusul Islam, sepertiganya dari Islam, sebagaimana gelar surah Al-Ikhlas adalah sulusul Quran, sepertiganya Quran itu ada dalam surah
ikhlas. Itu faedah pertama yang bisa kita angkat dari hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab tadi. Kemudian faedah yang kedua, bahwa amalan tidak mungkin bisa kecuali harus didahului dengan yang namanya niat. Ini mutlak. Amalan tidak akan bisa dilakukan kecuali harus didahului dengan yang namanya niat. Nah, tak kala amalan tidak ada niat, tanpa adanya niat, maka para ulama menghukumi amalan tersebut seperti amalannya orang yang sedang tertidur atau orang gila. Amalan kalau nggak ada niatnya, ini sebagaimana orang-orang yang tidur atau orang-orang yang gila. Adapun orang yang waras, yang berakal, mereka harus memiliki yang namanya niat. Ini faedah kedua kita, bahwa amalan itu ada dan pasti harus didahului dengan yang namanya niat. Ini penting. Bukan kebiasaan, tapi niat. Amalan harus didahului dengan yang namanya niat. Ini faedah kedua kita. Kemudian faedah ketiga kita yang bisa kita angkat di pertemuan kali ini, yaitu sebagaimana hadis Nabi tadi, setiap orang akan mendapatkan dengan apa yang dia niatkan. Artinya, seseorang akan mendapat atau memperoleh apa yang dia niatkan, sebagaimana beberapa riwayat hadis yang lainnya. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma akhadta ya Ma'an." Engkau mendapati apa yang kau niatkan wahai Yazid, sedangkan engkau wahai Ma'an boleh mengambil apa yang engkau dapati. Nah, siapakah Yazid dan Ma'an di sini? Yazid dan Ma'an di sini adalah Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Khannas radhiyallahu taala anhum. Ia adalah ayah dan kakeknya termasuk sahabat Nabi SAW. Yang mana Ma'an ini berkata bahwa ayahnya Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk sedekah. Nah, ayahnya meletakkan uang tersebut di sisi seseorang yang ada di masjid. Jadi maksud ayahnya mewakilkan sedekah tadi pada orang yang ada di masjid. Nah, maka Ma'an pun mengambil uang tadi, lalu ia menemui ayahnya dengan membawa uang dinar tersebut. Nah, kemudian ayah Ma'an atau Yazid berkata, sedekah itu sebenarnya bukan kutujukan padamu, kepada si Ma'an. Ma'an pun mengadukan masalah tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu beliau mengatakan sabda tadi, yang Yazid udah berniat untuk bersedekah, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan, sedangkan Ma'an dia mengambil apa yang dia dapati. Ya, orang yang udah berniat berbuat baik, maka sebagaimana kaidah dalam agama kita, maka akan dicatat satu kebaikan, apalagi telah terlaksana menjadi kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Jadi hadis ini menunjukkan setiap orang akan diganjar sesuai yang dia niatkan, walaupun realitanya terkadang dari niatnya tersebut terjadi itu nggak selaras, nggak relate. Ya, termasuk ketika seorang sedekah, ya, meskipun yang menerima sedekah tersebut bukan orang yang berhak. Bisa dipahami, Pak? Kadang kalau di Pontianak, nggak tahu di sini ya, datang orang-orang bawa proposal kecil-kecilan, ngaku entah pondok A, pondok B, rumah yatim A, rumah yatim B. Kadang, mohon maaf, bukan mendiskreditkan, cuman biasanya banyak nggak jujur atau apa namanya itu, ngeprank kali ya, maksudnya yang mau dapat duit gitu. Nah, tapi ketika kita memang meniatkan untuk keluarkan ini di jalan Allah, terlepas dari realita yang dia pakai pribadi segala macam, ya, maka kita telah mendapatkan dari apa yang kita niatkan. Bisa dipahami insyaallah, ya. Karena yang kayak gini banyak di masyarakat. Nah, kemudian jamaah semoga muliakan rahimakumullah. Itu faedah yang ketiga, bahwa setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Artinya adalah orang akan memperoleh pahala yang dia niatkan dari amalan yang dia usahakan, walaupun realitanya, kadang faktanya itu nggak sesuai dari apa yang dia harapkan. Dia ada niat sedekah, rupanya sedekahnya itu diselewengkan misalnya, atau dipakai ada penggelapan. Dan ini banyak jamaah mau berkedok ustadz atau ustadz besar,
atau orang ternama, tokoh, dan kita tentunya nggak boleh menyebutkan pihak mana, tapi intinya dalam masalah ini kita sebagai orang yang bersedekah, kita hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, niat keempat, apa ya? Faedah yang keempat, ya. Dan ini menjadi sebuah landasan juga. Para ulama memberikan penjelasan tentang niat itu artinya al-qasdu, berkehendak atau bermaksud. Niat itu maknanya adalah bermaksud atau berkehendak. Niat itu artinya adalah bermaksud dan berkehendak. Wa mahalluha fil qalbi, dan posisi letaknya niat itu berada di dalam hati. Posisinya niat itu ada di dalam hati. Berdasarkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyatakan wa niyatu mahalluhal qalbu bittifaqil ulama'i, dan dengan kesepakatan ulama, niat itu letaknya berada di dalam hati. Niat itu letaknya berada di dalam hati berdasarkan kesepakatan ulama. Berdasarkan kesepakatan ulama, dan kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innawa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi ajza'at niyatu bittifaqihim. Jika seorang berniat di hatinya tanpa dia lafadzkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama pula. Ya, berdasarkan kesepakatan para ulama pula bahwasanya tempatnya niat itu dalam hati, dan ketika dia telah berniat di dalam hatinya, maka telah sah, dianggap sah. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Dapat dicek dalam kitab Majmu'ah Al-Fatawa halaman ke-18, jilid ke-18 di halaman 262. Nah, kemudian jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nggak hanya ngasih kaidah tersebut, bahwasanya kalau Anda udah berniat bermaksud dalam hati tanpa Anda ucapkan di lisan, beliau juga memberikan contoh. Beliau memberikan contoh. Apa contohnya kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Karena siapa saja yang tak kalah melakukan sesuatu pasti dia telah berniat. Orang yang waras atau orang yang nggak tidur, ya, itu kan tadi kaidah di awal kan, di faedah yang kedua, orang yang berniat itu pasti terlepas dari kalau dia nggak, maksudnya bukan dalam kondisi lagi ketiduran atau tidur sama orang nggak waras, ya. Kalau ada orang tidur terus minum gimana Ustaz? Berarti itu apa namanya? Ngigo gitu ya, berjalan ke pasar belanja tapi lagi tidur, saya nggak sadar. Nah itu tapi tetap namanya orang tidur yang nggak sadar apa yang dia lakukan, jadi nggak ada niat. Nah kata Ibnu Taimiyah, siapa saja yang berkehendak melakukan sesuatu pasti dia telah berniat. Contohnya dikasih makanan atau dikasih minuman, maka tak kala dia ingin menyantapnya atau meminumnya, maka sejatinya dalam hatinya dia telah berniat untuk minum atau makan. Dan perbuatan lainnya, naik kendaraan, ya. Bahkan jika seseorang dibebani suatu amalan lantas dikatakan tidak berniat, maka ini pembebanan yang mustahil dilakukan. Karena setiap orang yang hendak melakukan suatu amalan yang disyariatkan atau tidak disyariatkan pun, pasti ilmunya telah mendahului dalam hatinya. Artinya ada niat. Ya, artinya ada niat. Itu faedah yang keempat, bahwa niat itu maknanya adalah bermaksud dan berkehendak, dan tempatnya berada di dalam hati. Kemudian jamaah semoga Allah muliakan, faedah yang kelima, para ulama membagi niat itu ada nau'ani, ada dua macam. Niat itu ada dua macam. Yang pertama, niat pada siapakah yang dituju amalan tersebut. Ini macam yang pertama. Niat kepada siapakah tujuan amalan itu dilakukan. Pada siapa tujuan amalan tersebut dilakukan. Dan yang kedua, itu adalah niat amalan. Nah,
Yang pertama, niat pada siapa yang dituju dari amalan tersebut. Yang kedua adalah niat amalan. Nah, niat jenis pertama itu adalah niat yang ditujukan untuk mengharap wajah Allah dan kehidupan akhirat, yang kita kenal dengan keikhlasan atau niat yang ikhlas. Sedangkan niat amalan itu ada dua fungsi. Ya, dari yang nomor 2 tadi itu, niat amalan itu ada dua fungsi. Nah, fungsi yang pertama itu adalah untuk membedakan mana adat kebiasaan dan mana yang ibadah. Itu yang dari yang kedua, niat amalan itu dibagi menjadi dua fungsi. Fungsi pertama untuk membedakan mana yang adat kebiasaan, mana yang ibadah. Misalnya orang puasa. Yang kita tahu puasa itu meninggalkan makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa lainnya. Namun, seseorang terkadang itu meninggalkan makan dan minum karena memang biasa nggak makan nggak minum, atau memang nggak punya duit, gitu loh. Ya, biasa meninggalkan makan dan minum karena kebiasaannya tanpa ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, terkadang pula maksudnya adalah ibadah juga. Nah, maka daripada itu, kedua hal ini, nggak makan dan nggak minum, yang satu memang karena memang nggak punya duit atau yang biasa nggak makan, yang satu memang karena puasa atau ibadah karena Allah. Dan bedakan dua masalah ini itu dengan niat. Itu fungsi pertama dari niat amalan tadi. Nah, fungsi kedua dari niat amalan tadi, ya kan niat ada dua macam. Niat yang ditujukan kepada siapa amalan tersebut, dan ini masuk dalam kategori keikhlasan. Wadih, udah jelas. Nah, yang kedua, niat amalan yang dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama untuk membedakan yang mana kebiasaan, yang mana ibadah. Nah, fungsi yang keduanya adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ada ibadah yang kita tahu hukumnya fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang termasuk rawatib. Ya, ada yang mungkin niatnya habis salat Isya, ya, ba'diyahnya dia witir, niat witir. Ada yang sekedar salat sunnah mutlak saja. Ya, dia ambil wudu terus salat sunnah 2 rakaat. Semua ini dibedakan dengan yang namanya niat. Ya, semua ini dibedakan dengan yang namanya niat. Walaupun mungkin dikerjakannya di waktu misalnya qabliyah subuh. Dia datang ke masjid belum qomat. Nah, yang bedakan dia salat 2 rakaat tadi misalnya, entah itu tahiyatul masjid, qabliyah subuh, atau salat sunnah mutlak, dia habis wudu. Nah, 3 hal ini boleh dilakukan gitu loh. Dalam kondisi sebelum iqamah salat subuh. Ya. Jadi yang membedakan dari masalah seperti ini adalah dari niatnya tersebut. Ini fungsi kedua untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Itu faidah yang ke-5. Kemudian faidah yang ke-6, jamaah sekalian rahimakumullah, masuk kepada masalah hijrah. Hijrah itu artinya adalah meninggalkan. Hijrah itu artinya adalah meninggalkan. Dan secara istilah, makna hijrah itu adalah seorang berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan hijrah hukumnya wajib bagi kaum muslimin tak kala dia tidak mampu menampakkan syiar agamanya di negeri kafir. Ini makna istilah dari hijrah. Tapi hijrah juga punya makna yang lain, itu berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Itu faedah yang ke-6 bisa kita angkat tentang makna hijrah, yang berarti meninggalkan hal yang negatif kepada kepositif, meninggalkan dari negeri kafir kepada negeri muslim, dan meninggalkan dari kemaksiatan kepada ketaatan. Nah, kemudian jamaah semoga muliakan rahimakumullah, faedah yang ke-7. Faedah yang ke-7 kembali menyebutkan tentang masalah keikhlasan. Tak kala seorang dalam beramal butuh ikhlas, dan dalam hadis tersebut disebutkan amalan hijrah. Amalan hijrah yang ikhlas dan amalan hijrah yang tujuannya mengejar dunia. Jadi Nabi kasih parameter keikhlasan antara orang yang hijrah karena Allah sama orang yang hijrah karena wanita yang ingin dia nikahi. Nah, hijrah yang pertama adalah hijrah yang terpuji, dan hijrah yang kedua
itu adalah hijrah yang tercela. Itu adalah hijrah yang tercela. Dan jamaah semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, dan ini sangat pas sekali dengan kondisi kita dalam majelis ilmu, majelis zikir. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Man talabal ilma liyujaziya bihil ulama'a." Barang siapa yang menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama, digelarin alim, soleh, orang paling taat, pemegang kunci surga, kapling surga. Ya itu mungkin klaiman orang. Tapi kalau dia mengklaim juga gitu, dia klaim apa kapling surga, itu urusan dia. Kita angkat tangan, gak ikut-ikutan. Nah, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Man talabal ilma liyujaziya bihil ulama." Barang siapa yang menuntut ilmu hanya ingin digelari sebagai ahli ilmu atau ulama, au liyumariya bihi sufaha, atau belajar agama, belajar tauhid, belajar sunnah Nabi hanya untuk mendebat orang-orang yang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau ingin dipandang oleh manusia, adkhalahullahu nara, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Nah, jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Dalam belajar pun ditekankan kepada keikhlasan atau ibadah yang mulia dari menuntut ilmu. Sebuah kewajiban bagi setiap dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Nah, kemudian Nabi SAW, sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu itu pernah menceritakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul Masih ad-Dajjal. Jadi satu hari Rasul pernah keluar ketemuin para sahabat. Kemudian Nabi ketemu kepada para sahabat tadi dan mengingatkan tentang bahayanya Al-Masih ad-Dajjal. Nabi mengingatkan tentang bahayanya Al-Masih ad-Dajjal. Faqala ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian kukabarkan tentang sesuatu yang lebih berat urusannya daripada fitnah dajjal? Maka para sahabat mengatakan, qulna bala, mau ya Rasulullah. Faqala asyirku al-khafiyyu ayyakum ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin, yaitu adalah syirik yang khafi, syirik yang samar, di mana seorang salat lalu dia memperbagus dari salatnya agar dilihat orang, ya, yang kita kenal dengan istilah riya. Dalam riwayat yang lain disebut dengan riya. Jadi jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, tak kalah seorang beramal soleh, semakin dia hias-hiasi amal solehnya tersebut agar dikagumi sama orang, hati-hati sekali. Itu bisa merusak amal kita dan sampai membatalkan amal kita. Ya. Dan apalagi amal-amal ibadah yang besar, misalnya kayak haji. Haji bukan untuk dibangga-banggain atau mungkin pulang umroh, bukan untuk seakan-akan baru Anda lulus pendidikan perwira tinggi misalnya gitu. Kepampang tuh ada pangkat dan semisalnya. Haji di sisi Allah Subhanahu wa taala, umroh di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal-amal ibadah yang kita butuh keluar dana besar, pengorbanan besar. Ya, tapi bukan untuk agar dilihat orang lain bahwasanya nani saya ini songkok Pak Haji. Nani saya selendangnya Pak Haji. Atau dengan istilah-istilah yang lain seakan-akan memberikan sebuah bukan gelar. Adapun memberikan gelar itu para ulama bilang nggak masalah. Cuman khawatirnya, makanya jamaah semoga Allah muliakan, para asatizah kita, mayoritas mereka pasti udah melaksanakan ibadah tersebut. Tapi ketika untuk diembel-embelkan dengan hal-hal tadi, yang ini yang khawatir ada yang ada udang di balik batu, maksudnya gitu loh. Ya. Ada udang di balik batu. Keinginan dipandang atau dianggap oleh orang lain. Nah, ini yang bahaya, bisa merusak niat ibadah yang mulia tersebut. Yang awalnya terpuji bisa jadi tercela. Sebagaimana hijrah itu terpuji, tapi tak kalah hijrah tersebut karena ada tujuan lain, maka bisa jadi tercela. Nah, jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah.
Saya ingin sampaikan di sini karena ini perkara yang bahaya dan bisa nimpa kita semua, saya dan jamaah sekalian, yaitu bagaimana tak kala amalan tersebut tercampur dengan yang namanya riya. Bagaimana jika amalan tercampur dengan riya? Yang pertama, jika riya ada dalam semua ibadah, maka riya seperti ini hanya akan ditemukan pada orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ya. Yang pertama, bagaimana jika amalan tercampur riya? Yang pertama adalah jika riya ada dalam semua ibadah, maka riya seperti ini itu ada pada diri orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, jika ibadah dari awalnya nggak ikhlas, maka jelas ibadahnya nggak bakal diterima dan ibadahnya nggak sah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibadah sudah awalnya nggak ikhlas, itu nggak sah dan nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Ya, riya itu yang pertama tadi. Riya itu kalau semua ibadahnya riya itu sifatnya orang munafik, orang-orang kafir. Nah, kemudian yang kedua, kalau ibadahnya dari awal udah nggak ikhlas, bukan semua ibadah ya. Ada suatu ibadahnya dia dari awal nggak ikhlas, maka jelas ibadahnya nggak sah dan nggak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, niat awal dalam ibadahnya ikhlas. Nah ini biasa, ini kayaknya saya nih Pak Ustadz, gitu loh. Niat awalnya udah ikhlas. Kasus kayak gini banyak. Niat awalnya sudah ikhlas, tapi di pertengahan ibadah, ya, di pertengahan ibadahnya tersebut dia dilihat oleh orang lain. Ya, dilihat oleh orang lain. Misalnya contohnya saya akan kasih contoh itu kayak azan, Pak. Azan suaranya memang merdu. Terus belum ada orang lihat. Baru dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah ngeliat, oh Masya Allah, dia ngucapin Allahu Akbar aja merdunya bagusnya luar biasa. Wah, kembang tuh rasanya berbunga, makin dilakukannya. Allah, dan seterusnya. Ya. Maka yang seperti ini dia terjatuh ke dalam ketidakikhlasan lagi. Azannya bukan lagi karena Allah, karena makin pengen orang tuh kagum sama dia. Maka saat itu juga amal ibadahnya batal. Amal ibadahnya batal, kata para ulama. Nah kemudian, itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, bagaimana jika amalan tercampur riya? Yang keempat adalah misalnya tak kalah niat awal dalam ibadahnya sudah ikhlas. Namun di pertengahan ia tambahkan dari amalan awalnya tadi kepada selain Allah. Contohnya misal dengan dia memperpanjang bacaan Qur'annya dari biasanya karena ada temannya, maka tambahannya inilah yang dinilai batal. Namun niat awalnya tetap ada dan tidak batal, dan inilah amalan yang tercampur riya. Jadi yang nomor 3 tadi itu dia awalnya ikhlas, terjerumus kepada riya terus sampai selesai amalannya. Adapun yang keempat, niat awalnya sudah ikhlas, kena terkontaminasi dengan riya, ya, dan dia lawan dari riya tersebut, akhirnya dia nggak mau cari lagi pandangan orang, maka tidak batal dari amalannya tersebut. Ya, awalnya pengen riya, tapi dia lawan, dia nggak mau tetap fokus, maka amalannya nggak batal. Ini yang sempat tercampur atau terkombinasi dengan yang namanya riya. Kemudian yang kelima, bagaimana jika amalan tercampur dengan riya? Jika niat awalnya sudah ikhlas. Namun setelah itu ia lakukan ibadah, muncul pujian orang lain tanpa dia cari-cari. Nah nih, dia udah ibadah, tapi ada orang puji dia tanpa dia cari-cari, tanpa dia harap-harapkan. Maka ketahuilah, kata para ulama, ini kabar gembira. Kabar gembira berupa kebaikan yang disegerakan bagi orang yang beramal tadi. Tilkal ajil busyra lil mu'minin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah kabar gembira yang disegerakan ya bagi orang-orang yang beriman. Gitu loh. Bapak habis baca Quran, habis azan, habis ngimami misalnya, terus ada orang puji.
Masya Allah, tabarakallah, bagus Pak ya suaranya. Bolehlah nanti Bapak jadi muazin di Brunei katanya misalnya gitu kan. Intinya dapat pujian-pujian atau sanjungan. Nah maka ini adalah kebaikan, kabar gembira yang disegerakan kepada orang tersebut. Itu 5 poin tentang bagaimana jika amalan tercampur dengan riya dari faidah ke-7 hadis ini. Nah kemudian faidah yang ke-8. Faidah yang ke-8 dari hadis innal a'malu binniyat ini, manusia itu, ini penting, akan diganjar, akan di-reward oleh Allah, dibalas oleh Allah bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar atau tingkatan niatnya. Manusia, setiap dari kita itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan kadar dan tingkat niat kita masing-masing. Kita tadi barusan sama-sama sholat subuh. Tadi barusan kita sama-sama sholat subuh. Tapi ganjaran kita masing-masing berbeda. Ganjaran balasan kita masing-masing berbeda. Sama juga orang yang sama-sama sedekah. Orang yang sama-sama sedekah, tapi pahalanya jauh berbeda tak kalah dilihat dari niatnya. Nah, ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW, tak kalah ada orang-orang yang mencela para sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela sahabatku. "Falau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban." Seandainya salah seorang di antara kalian itu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Infak kalian dengan emas sebesar gunung Uhud itu tidak akan bisa menandingi satu mudnya infak para sahabat. Borok-borok satu mud, setengah mud pun nggak sampai. Satu mud tuh 2 telapak tangan zaman Rasul dikumpulin kayak gini. Nah kalau sahabat infak satu mud emas kayak gini, itu nggak sebanding dengan orang yang nggak levelnya sahabat infak dengan emas satu gunung Uhud. Setengah dari satu mud pun nggak kebanding. Dalil ini para ulama menyatakan bahwasanya niat itu bertingkat-tingkat, dan bertingkat-tingkat pula ganjaran yang didapat dari orang yang berniat tersebut, baik puasa, sholat dan amal-amal yang lainnya. Nah maka niat ini amalan penting ya, tatanan dalam agama kita yang penting. Kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan, walaupun amalan secara zahirnya sama. Ya sebagaimana ma'rufnya orang yang berinfak, memasukkan uangnya yang satu 1.000 rupiah, yang satu 100.000 rupiah, tapi yang 100.000 rupiah punya aset di mana-mana, punya mobil banyak, sedangkan yang 1.000 rupiah ini itulah uang terakhirnya. Ya, padahal dia mungkin belum makan, belum minum, nggak punya makanan, nggak punya minuman. Sama kayak poin yang sebelumnya kita bahas tadi, orang yang akhirnya puasa gara-gara emang biasa atau nggak punya duit, nggak punya makanan dan minuman, sama orang yang berniat puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-9 jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Orang yang berniat melakukan amal soleh tapi terhalang melakukan amal soleh tersebut, itu dibagi menjadi 2 kata para ulama. Orang yang berniat melakukan amal soleh tapi dia terhalang dari amal soleh tersebut, itu dibagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama, sekiranya amalan tadi sudah dilakukan menjadi kebiasaan atau rutinitas, dia rajin untuk dia jaga. Ya, contohnya misalnya zikir pagi petang, dia nggak pernah lolos, nggak pernah tinggal. Atau mungkin sholat malam atau sholat witir sebelum tidur. Ya, amalan yang sudah menjadi kebiasaan dia, rutinitas, rajin dia jaga. Kemudian amalan ini dia tinggalkan karena ada uzur, benar-benar nggak kekerjakan gitu loh, benar-benar kelewat, ada uzur syar'i. Maka orang seperti ini itu akan mendapatkan pahala amalan tersebut secara sempurna, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan."
Jika salah seorang kalian sakit atau bersafar berjalan jauh, maka dia dicatat mendapatkan pahala seperti ketika dia dalam keadaan mukim tidak bersafar dan ketika dia sedang sehat. Jadi biasakan punya amalan rutin. Kalau kita dapat uzur nggak bisa ngelaksanain, insya Allah di hadapan Allah tetap dicatat amalan tersebut, tetap dapat kebaikan tersebut. Nah, kemudian jamaah semoga muliakan rahimakumullah. Kalau contoh lainnya seperti orang sholat jamaah di masjid, sering rutin jamaah di masjid, dapat uzur, halangan sakit, atau seperti ketiduran. Tapi ketiduran ini bukan menjadikan kebiasaan. Ya, tiap subuh bangunnya telat, tiap asar tidur siang kebablasan gitu kan. Nah, ini kebiasaan jadinya, kebiasaan tidur siang, kebiasaan tidur malam, bangunnya kebablasan, bukan emang sengaja ketiduran. Kecuali memang kecapean bener, ketiduran kelewat dari sholat jamaah di masjid, maka dia tetap dicatat sholat berjamaah di masjid tersebut tanpa kekurangan amalannya tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari faedah yang ke-9 ini, tentang orang yang berniat amal soleh itu ketika terhalang, maka dia dibagi menjadi dua. Yang pertama, amalan yang sudah rutin, kemudian ada uzur, maka dia mendapatkan catatan yang sama pahalanya. Kemudian yang kedua, jika amalan tersebut bukan kebiasaan, maka jika sudah berniat mengamalkannya namun terhalang, ya, dia sudah berniat melakukannya tapi terhalang, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan saja. Dapat sesuai apa yang dia niatkan saja. Ya. Dia hanya dapatkan niat sesuai apa yang dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan saja. Nah, kemudian jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Itu berapa faedah tadi? Faedah ke-9 ya. Nah, sebagai tambahan nah, saya infokan ke jemaah jika ada yang bertanya, dikirim ke WhatsApp tadi malam saja ya. Nah, sebagai tambahan dari pembahasan atau faedah dari hadis innamal a'malu binniyat ini, penting untuk kita pahami bersama bahwa jangan hanya bermodalkan niat ikhlas saja. Jangan bermodalkan niat ikhlas saja. Tapi harus kita ketahui, harus mengikuti atau ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus ittiba atau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Fudail bin Iyad, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yaqbal, wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakunu khalisan wa sawaban. Fal khalisu ay yakuna lillahi wa sawabu an yakuna ala sunnati. Yang namanya amalan, jika niatnya ikhlas namun tidak benar, maka enggak terima. Sama halnya jika amalan tersebut sudah benar tapi enggak ikhlas, juga enggak bakal terima. Jadi dua hal ini penting. Ikhlas tapi udah benar belum? Ngikutin Nabi apa enggak? Dan sebaliknya, walaupun udah ngikutin Nabi tapi enggak ikhlas, nah ini sama-sama tidak akan diterima di sisi Allah. Tapi tak kala amalan tersebut sudah jelas ikhlas dan sudah jelas benar mengikuti Nabi, maka inilah ajaran atau petunjuk yang sesuai dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sesuai. Ini faedah penting tentang jangan bermodal ikhlas saja, bermodal niat baik saja, niat mencari wajah Allah saja, tapi juga harus sesuai dengan ittiba atau mengikuti petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah. Dan tambahan penting juga tentang kaidah dalam masalah menggabungkan niat. Kaidah dalam menggabungkan niat. Nah, Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Qawaid Muhimmah wal Fawaid Jam'ah, beliau menyampaikan sebuah kaidah ke-7 tentang jika ada dua ibadah yang jenisnya sama
cara pengerjaannya sama, maka sudah cukup bila hanya dia mengerjakan salah satunya. Ya, bisa dipahami. Jika ada dua ibadah yang jenisnya sama, ini syaratnya, cara pengerjaannya sama, maka cukup dia mengerjakan salah satunya. Artinya dia kerjakan satu amalan tapi dapat dua niatnya tadi, dari amalan yang jenisnya sama dan cara pengerjaannya sama. Nah, kasus dalam masalah ini itu ada dua macam. Yang pertama, cukup mengerjakan salah satu dari dua macam ibadah tadi, dan menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali disyaratkan meniatkan keduanya bersama-sama. Disyaratkan meniatkan keduanya bersama-sama dalam satu amalan tadi. Mengerjakan salah satu dari dua macam ibadah yang syaratnya tadi apa? Jenisnya sama, cara pengerjaannya sama. Tapi dalam mazhab Hambali harus disyaratkan dengan meniatkan dua dari amalan tersebut. Dua dari amalan tersebut. Sebagai contoh, ketika seorang lagi ada hadas besar dan hadas kecil sekaligus, maka dalam mazhab Hambali dia cukup bersuci hadas besar saja untuk juga mensucikan dari hadas kecilnya tersebut. Ya. Atau contoh yang lain, jamaah haji yang mengambil manasik qiran, berniat haji dan umroh sekaligus, maka cukup baginya mengerjakan satu tawaf dan satu sa'i. Dan ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali. Nah, kemudian yang kedua, dari masalah atau kasus tentang kaidah menggabungkan dua niat ibadah dalam satu amalan. Yaitu dengan cukup mengerjakan satu ibadah, maka ibadah yang lainnya gugur tanpa diniatkan. Cukup mengerjakan satu ibadah, maka ibadah yang lain secara otomatis gugur tanpa diniatkan. Contohnya, tak kala seorang masuk masjid saat iqamah dikumandangkan, maka gugur baginya tahiyatul masjid. Ya, gugur baginya tahiyatul masjid jika dia mengerjakan sholat jamaah. Jika seorang masuk masjid saat iqamah dikumandangkan, maka gugur baginya tahiyatul masjid. Tak kala sholat jamaah ditegakkan. Dan tak kala misal contohnya seorang yang berumroh masuk Makkah, maka dia bisa langsung tawaf umroh dan gugur baginya tawaf kudum. Atau contoh yang lainnya, jika seorang mendapati imam sedang ruku, lalu ia bertakbir untuk takbiratul ihram Allahu Akbar, maka gugur baginya takbir ruku, dan menurut pendapat masyhur para ulama mazhab Hambali. Ya, dan dia masih mendapatkan satu rakaat dari sholat tersebut. Atau contoh lainnya, jika hari Idul Adha, Idul Fitri bertepatan pada hari Jumat. Nah, pendapat para ulama mengatakan cukup menghadiri salah satunya. Ya, sholat dengan khutbah. Ya, di Idul Adha atau Idul Fitri ketika berpas-pasan dengan hari Jumat. Nah, kemudian jamaah semoga muliakan rahimakumullah, Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala memberikan kesimpulan dari kaidah tersebut. Jika ada dua ibadah, keduanya sama jenisnya, tata cara pelaksanaannya sama, maka asal kedua dari ibadah ini cukup dengan satu niat kecuali pada dua keadaan. Nah, keadaan yang pertama, ibadah yang bisa diqadha, contohnya seperti sholat zuhur dan sholat asar, sama-sama sholat wajib dan jumlah rakaatnya sama-sama 4. Dan tidak bisa dengan satu sholat saja lalu mencukupi sholat yang lain. Nah, sedangkan akikah atau kurban, dan kurban itu bisa cukup dengan satu niat karena keduanya tidak ada kewajiban qadha. Ini menurut jumhur ulama, dan keduanya adalah sunnah. Ya, itu yang pertama, ibadah yang bisa diqadha atau memiliki qadha seperti sholat zuhur, sholat asar, sama-sama sholat wajib, jumlah rakaatnya sama-sama 4, tidak bisa dengan satu sholat saja. Ya, bapak kelewatan zuhur, udah waktu asar nih, gitu kan. Udahlah, saya niat zuhur sama asar sekalian. Ya, nggak bisa. Tetap harus dikerjain zuhurnya dulu, baru asar. Walaupun ini juga ada perbedaan pendapat ulama. Ada sebagian ulama menyatakan karena udah waktu asar, sholat asar dulu, baru zuhur. Tapi yang lebih rajih, ketika seorang sesuai dengan tatanan urutannya, zuhur dulu walaupun dalam waktu asar, baru asar.
Nah, adapun kalau kayak akikah dan kurban itu bisa cukup dengan satu niat karena keduanya tidak ada kewajiban qadha. Ya, tidak ada kewajiban qadha dari ibadah akikah atau kurban. Karena hukumnya sunnah. Ya, terutama sunnah muakkadah dalam kurban. Kemudian yang kedua, seorang mengikuti ibadah yang lainnya. Seorang mengikuti ibadah yang lainnya. Contohnya, puasa Syawal dan puasa sunnah yang lainnya yang sama-sama hukumnya sunnah. Ya, sama-sama yang hukumnya sunnah. Puasa Syawal dan puasa yang lainnya yang sama hukumnya sunnah. Nah, keduanya ini tidak bisa cukup dengan satu niat untuk kedua ibadah karena Syawal adalah ikutan dari puasa Ramadan. Ya, sambungan dari puasa Ramadan yang Nabi berikan sunnahnya untuk mengamalkan dari amal ibadah tersebut. Dalam hadis sebutkan barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini ibadah bulan Syawal ini atau puasa bulan Syawal ini ada sambungannya dengan bulan Ramadan, walaupun bukan derajat hukumnya bukan wajib gitu loh dalam Syawal. Seperti sholat rawatib dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, sholat rawatib nafilah yang kita kenal biasa dengan qobliyah atau ba'diyah, dan sholat sunnah tahiyatul masjid keduanya bisa cukup dengan satu niat karena sholat tahiyatul masjid tidak ada kaitannya dengan sholat rawatib. Bisa dipahami ya perbedaan dua hal ibadah ini. Kalau Syawal itu kenapa nggak dianjurkan oleh para ulama disatukan niatnya? Misalnya Bapak Syawal ketemu hari Senin, saya kalau hari Senin Ustaz pengen puasa Senin juga di bulan Syawal, boleh nggak digabungin misalnya gitu. Nah, para ulama seperti Syekh Sa'di berpandangan jangan, karena puasa bulan Syawal ini itu puasa yang Nabi bilang diikutin dari Ramadan kemarin, punya kekhususan, jadi nggak bisa disatukan dengan puasa Senin atau puasa Kamis atau puasa Ayyamul Bid dan puasa-puasa yang sunnah lainnya yang biasa dilakukan dalam tiap bulan. Adapun rawatib dan sholat sunnah tahiyatul masjid, kedua dari ibadah ini bisa satu niat karena antara tahiyatul masjid dengan rawatib nggak ada hubungan, nggak ada keterkaitan, dan nggak ada hadis juga yang menyebutkan tentang mengikutkan dari tahiyatul masjid dengan rawatib. Jadi boleh disatukan. Disatukan. Nah, jamaah semula muliakan rahimani wa rahimakumullah. Itu yang disebut oleh para ulama kita bahwa sebagaimana kaidah disampaikan dalam ulama Hanafiyah, jika suatu ibadah yang dimaksudkan adalah zatnya, maka ia tidak masuk dalam ibadah lain. Ia mesti dikerjakan dengan maksud tersebut. Namun jika suatu ibadah yang dimaksudkan adalah yang penting ibadah itu dilaksanakan bukan secara zat yang dimaksud, maka ia bisa dimaksudkan dalam ibadah yang lainnya. Sebagai contoh, salat rawatib dengan tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid bisa dimasukkan dalam salat rawatib. Ya, cukup dengan niatan salat rawatib saja. Maka salat tahiyatul masjid sudah secara otomatis masuk dalam salat tersebut. Karena perintah untuk salat tahiyatul masjid itu ya, yang penting ibadah itu dilaksanakan. Karena Nabi kan bilang, kalau masuk masjid enggaklah kalian duduk kecuali salat dua rakaat. Terserah mau 2 rakaatnya itu salat sunnah dari ngambil wudhu kah, salat qabliyah subuh kah, ya, qabliyah zuhur kah, dan seterusnya. Ya, ini telah tercukupi. Jadi jamaah semula muliakan rahimakumullah. Nah, itu sedikit faidah yang bisa kita angkat dan kita bahas dari hadis pertama dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis innal a'malu binniyat, setiap amal sesuai dengan daripada niatnya, dan orang akan mendapatkan balasan sesuai dari apa yang dia atau mereka niatkan masing-masing. Dan semoga bermanfaat dan dapat kita pahami bersama, dan senantiasa meluruskan niat-niat kita dalam setiap ibadah kita. Dan para ulama pun menekankan untuk senantiasa tajdidun niyah, memperbarui niat, karena niat ini kadang usang, kadang cuman jadi kebiasaan doang. Dan masalah kawan-kawan atau teman-teman yang udah ngaji biasanya udah tahu sunnah Nabi, mereka mungkin udah ittiba sunnah Nabi, tapi kadang keikhlasannya ini yang perlu dipertanyakan. Mungkin ada saudara kita yang nggak kenal sunnah Nabi, tapi dia kadang ikhlas beramal, ya Pak ya. Kadang kita ngeliat tuh ada orang sholatnya tuh nggak sebagaimana sunnah Nabi segala macam, tapi kayak khusyuk banget. Nah, kadang udah ngaji malah sholatnya nggak khusyuk-khusyuk. Jadi
ayo kita punya tantangan masing-masing. Kita doain saudara kita semoga paham bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dan kita yang udah berusaha ngikutin sunnah Nabi dan banyak ngikutin sunnah Nabi, ayo berusaha lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semoga muliakan rahimakumullah. Karena mungkin nggak ada yang ditanyakan juga ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.